Itu zaman Pak Presiden Pak Jokowi, beliau mendukung pendanaan. Pak Presiden Pak Prabowo kemarin bahkan menjanjikan 2 kali lipat, ya. Saya sampai senang, ya, terharu juga. Beliau punya komitmen yang tinggi karena memang beliau sampaikan ini kan sejarah, Pak Erik, sejarah tim nasional kita U17, U20, U23 senior masuk ke Piala Asia dan semuanya belum gugur untuk Piala Dunia, ya, U17, U20 dan senior. Jadi ya, beliau ingin memberikan dukungan maksimal. Ya, yang tim yang lolos itu kan nanti 32 jadi 48 yang aturan penambahan itu. Nah, untuk Indonesia sendiri aturan itu seberapa berarti sih, Pak, bagi Indonesia aturan FIFA yang baru? Bukan buat Indonesia aja, bahwa kan Asia itu salah satu kontingen area, ya, yang besar dibandingkan banyak negara lain. Bayangin aja kalau di Asia itu ada 40 berapa negara? 48, 49. Ya, untuk transportasi aja dari Australia ke Saudi berapa lama? Dari Indonesia ke China terus mesti main ke Bahrain atau sebaliknya berapa lama? Jadi memang kontingen ini besar sekali area ini. Jadi ya kalau memang Asia ditambah menjadi 8,5 itu hal yang positif buat negara Asia, ya, dan tingkat pertandingan di Asia akan makin bagus ke depan. Nah, ini yang kita lihat kenapa Indonesia kita terus mendorong perbaikan kita secara performance, karena selalu kemarin dibilang juga sama Tunggu Ismail, ya, itu Crown Prince dari Johor ketemu sama saya, dia bilang saya sudah sampaikan di Malaysia 2019 waktu itu, Your Highness sampaikan bahwa ini kalau kita di Asia Tenggara tidak improve, ya, beliau tidak bicara hanya Malaysia tapi banyak negara, ini ada sleeping giants yang masih bobok, masih tidur, yaitu Indonesia. Dan beliau kemarin sampaikan, nah baru sekarang negara-negara Asia Tenggara, ya, bicara mengenai Indonesia bangun dari tidur. Dan itu efeknya tidak hanya ke Malaysia, ya, ke Vietnam, ke Thailand. Disampaikan tadi waktu. Nah, tapi saya bilang, ya tentu ini kan bukan masalah Indonesia. Tapi bagaimana Asia Tenggara juga harus bersama-sama meningkatkan kompetisi, bisa bersaing dengan negara Asia yang selama ini didominasi oleh negara itu saja. Ya, saya rasa Asia dengan Asia Tenggara yang penduduknya 600 juta, ekonominya makin bagus ke depan, ya ini bisa menjadi juga sebuah pertumbuhan sepak bola ke depannya yang tidak kalah dengan negara-negara Asia. Itu yang kemarin kita sampaikan. Makanya saya juga mengundang tanggal 18 semua presiden Asia Tenggara untuk datang ke Indonesia untuk nonton Indonesia lawan Saudi, karena kemarin juga saya sempat diundang ke Thailand oleh Madam Peng. Nah, kita mau bangun terus solidaritas di Asia Tenggara untuk kita jangan diremehkan oleh negara Asia lain gitu. Nah, kebetulan Indonesia lagi naik daun, ya kita gantian, nggak apa-apa, kita coba kita bangun. Jadi 8,5 itu ya angka yang baik buat Asia, dan kita tentu Indonesia ingin coba semaksimal mungkin, ya, walaupun kita ranking terendah. Bahkan kemarin di Euronews bicara, wah ini kalau Indonesia lolos adalah negara yang rankingnya terendah di dunia. Ya lucu-lucuan, tapi ya kembali kita harus tetap berjuang, ya. Kita ini negara yang merdeka. Di zaman Pak Prabowo sendiri sebagai Bapak Presiden, beliau mendorong ya semuanya harus maksimal. Ya kita coba maksimalkan juga mengenai sepak bola kita gitu. Kemarin Kevin Dix sudah main, ya, dan mudah-mudahan lawan Jepang bisa menjadi bantuan kekuatan. Pak, tadi inspeksinya apa aja, Pak? Piala Dunia, Pak, Indonesia. Kenapa? Seberapa besar posibilitas Indonesia? Ya kita fokus saja, kan targetnya kemarin 15, ya. Kemarin targetnya 15. Nah, kemarin dari game baru ada 4 game 3 poin. Ya kalau ternyata beberapa game depan kita menang, ya posisi 3-4 masih dimungkinkan, kita coba gitu. Pak Erik, tadi inspeksinya apa aja, Pak?
Ini inspeksi Tadi dulu. inspeksi mengenai tadi CCTV kan kita nambah 103 CCTV di mana eh, ada face recognition-nya. Jadi nanti Garuda ID plus CCTV kita supaya jaga kebocoran tiket bukan karena komersial, tapi ini karena keselamatan. Dan kita didatangi FIFA AFC, tadi saya ajak ketemu. So far dari FIFA AFC mereka ngelihat kita siap ya. Jadi kalau sampai ada yang nakut-nakutin di Indonesia nggak siap ya kita jangan percaya, kita terus perbaikin. Yang penting kita kasih lihat ke mereka kita bukan bangsa yang terbelakang gitu. Ya. Kondisi rumput sama kesiapan rumput sama VAR gimana Pak? Bagus, rumput bagus. Ya, ini salah satu yang terbaik. Ya, VAR juga sudah siap semua. Ya mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik untuk pertandingan secara fasilitas untuk tim tamu ya. Ya tapi kedepannya ya kembali jangan hanya tim tamu yang senang tapi supporter kita juga senang ketika tim nasional Indonesia memberikan ya hasil-hasil yang terbaik yang sesuai dengan harapan. Pak, tadi malam sempat ke latihan timnas, bagaimana suasana tim malam itu, Pak? Wah, optimis. Saya ngeliat optimis. Ya, jadi saya berharap kita berbuat kejutan di 2 game ini. Pak, tadi sempat nyinggung soal Pak Prabowo yang mendukung timnas. Kira-kira sebelum pertandingan ini ada pesan-pesan khusus nggak Pak dari? Wah, beliau menitipkan berikan yang terbaik, bahkan Pak Prabowo sendiri sudah mempersiapkan juga lanjutan program dari pemerintah untuk support PSSI untuk di pendanaan ke depan. Ya, karena memang dulu ketika saya diangkat kan saya bilang kalau PSSI dan pemerintah jalan sendiri-sendiri seperti dulu berat. Ini harus bersama-sama. Pemerintah hadir, PSSI-nya juga bertransformasi, kita juga mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dari swasta. Harus seperti itu, di banyak negara juga seperti itu gitu. Jadi ya komitmen beliau sangat tinggi. Tapi ada pesan khusus ke pemain nggak sih Pak dari Pak Prabowo, Pak? Ya berikan yang terbaik. Ya. Pak, ini soal training camp di IKN Pak, kira-kira kapan sih Pak pemain-pemain timnas sudah bisa? Enggak, kan masalahnya kemarin sempat mau diresmikan, tetapi kan waktu itu bersamaan dengan situasi di Timur Tengah. Ya kan waktu itu ingatlah situasinya ya, memang kondisi perjalanan saat itu kurang kondusif. Jadi di delay. Ya kita tunggu aja nanti. Ya. Pak, balik lagi terkait tadi yang perubahan aturan FIFA, ada membawa perubahan juga nggak sih Dok untuk aturan PSSI, misal ada dukungan penambahan anggaran untuk dukungan tim atau lain-lain? Tadi saya sampaikan bahwa waktu zaman Pak Presiden Pak Jokowi beliau mendukung pendanaan. Pak Presiden Pak Prabowo kemarin bahkan menjanjikan 2 kali lipat ya. Saya sampai senang ya, terharu juga. Beliau punya komitmen yang tinggi karena memang beliau sampaikan ini kan sejarah Pak Erik. Sejarah tim nasional kita U17, U20, U23 senior masuk ke Piala Asia dan semuanya belum gugur untuk Piala Dunia. Ya, U17, U20 dan senior. Jadi ya, beliau ingin memberikan dukungan maksimal. Penambahannya itu tadi kalau 2 kali lipat itu berapa sih Pak? Nggak tahu, nanti kan tergantung dari proses dari pemerintahan. Yang pasti kami memerlukan dana 500 sampai berapa ratus miliar. Saya udah pernah sampaikan hari ini dari private sector kita sudah bisa dapat sponsor, dapat TV, tiketing macam-macam sampai 400-an. Jadi kalau dulu janjinya 50-50 ternyata dibantu 200 ya, walaupun tidak 50-50 udah luar biasa ya. Tinggal PSSI-nya terus melakukan transformasi pertanggungjawaban dengan baik secara transparan. Cukup ya? Aku ada Terima kasih, meeting lagi Pak. soalnya. Terima kasih.